Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini, minggu yang kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita akan sama-sama bersekutu, kita mau beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari saya ajak kita semua untuk bersama-sama di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu buat saat yang indah yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Setiap kami yang percaya kepadamu, setiap kami yang selalu berharap kepadamu, mari Kau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya sebentar kalau kami akan memuji Tuhan, kalau sebentar kami akan bersorak-sorai demi nama Tuhan, berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan, boleh berlimpah-limpah atas kami semua. Mari Kau kuduskan dan sucikan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah sepanjang kami beribadah, setiap firman Allah yang ditaburkan boleh menjadi berkat yang indah yang Kau kerjakan melalui setiap pribadi di dalam setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami akan mulaikan ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar Mari ajak kita semua untuk bersama-sama katakan kembali. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu Selama ku hidup. selama aku hidup. Ya Allah, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. selagi Oh, mari sama-sama kita katakan kepada Dia, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Oh, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dan kembali bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Yesusku, kaulah manis, kau Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, yang hatiku bersuka. Sekali lagi, mari kita angkat hati kita kepada Dia, katakan bersama-sama. Ku renungkan setiap waktu, ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami. Kami boleh mengagungkan nama-Mu di atas segala nama, ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Mari katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka. Yes. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengingat permasalahan, kalau kita mengingat ujian dan cobaan yang kita hadapi, aduh berat sekali rasanya. Tetapi kalau kita mengingat akan kasih Tuhan, kalau kita mengingat kembali akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, nyata-nyata Dia sungguh Allah yang perkasa, Dia sungguh Raja yang mulia, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memimpin kita, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita akan sama-sama bersorak-sorak. Katakan kepada Dia, oh Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang. Siapa? Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Segala ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. oh haleluya. Katakan saudara, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. yes, Raja mulia. Amin. Allah pemenang. Yo, Allah pemenang, siapa? Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Segala ciptaan,
berkuasa. Amin. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. yo, yo. Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah, yes, yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. mari serukan pada Dia, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Amin. Yesuslah Raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada saat ini menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, boleh diberkati Tuhan, boleh merasakan kemenangan bersama Tuhan kita. Nah, sebentar kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Nah, sebentar hamba-Nya akan berbicara kepada kita semua. Mari siapkan hati kita, mari siapkan pemikiran kita. Biarlah Roh Kudus bekerja, menyatakan kemuliaan-Nya. Karena memang tidak ada kekuatan lain yang ajaib selain dari kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan pujian ini kepada Dia. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari kembali katakan kembali. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan segenap hati katakan kembali. Kekuatan diriku. Ku dapat di dalam-Mu. Oh Yesus, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Sebab aku percaya, ya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berhenti. Mari katakan saudara, oh, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan saudara, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami memiliki Allah seperti Engkau, kalau kami boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus yang ajaib, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih karena pada saat ini Engkau boleh siapkan bagi kami waktu yang indah Tuhan, untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari kuduskan dan sucikan kami. Berkati hati kami dengan tanah yang gembur, supaya setiap benih firman Allah itu tertanam di dalam hati kami, berakar yang dalam, bahkan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Kau memberkati hamba Tuhan yang Engkau pakai menyampaikan firman-Mu Tuhan, menyatakan kuasa Allah, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menegur kami, menasihati kami, memberikan pengertian yang indah sesuai dengan kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah kami yang ada di tempat ini, tiap saudara Bapak Ibu yang ada di dalam rumah, yang pada saat ini menyaksikan kami bersama-sama, biarlah kami bersatu hati untuk menikmati setiap berkat firman-Mu. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dimanapun kita berada saat ini, baik Bapak Ibu Saudara atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya percaya berkat Tuhan menyertai kita semua, dan semua dalam keadaan baik, sehat ya, dalam berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, dan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab kita masing-masing di rumah kita saat ini. Mari saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu
yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan tentang belum terlambat, masih ada kesempatan. Ya, sekali lagi saya ulang, tema pagi hari ini adalah belum terlambat, masih ada kesempatan. Saya akan mengulangi di ayat yang kelima dan keenam. Ayat 5 dikatakan demikian, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Kita melihat kisah tentang penjala ikan yang menjadi manusia ini, tentang kisah Simon Petrus, bagaimana dia diubahkan kehidupannya, dia mengalami kuasa Tuhan. Ya. Mujizat yang Yesus lakukan kepada Simon, kepada Yohanes, kepada Yakobus, ya, pada saat itu menandakan, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Yesus mengajar orang banyak, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya. Bahkan Yesus sendiri yang menyembuhkan mertua Simon Petrus. Beberapa kesempatan yang ada, Simon Petrus pun mendengar firman Allah, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya. Bahkan di dalam peristiwa ini dikatakan Petrus sedang mengalami keletihan, kelelahan, kegagalan, ya, atau bahkan keputusasaan karena sudah semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Ya. Pekerjaan seorang nelayan adalah mencari ikan, menjadi sumber mata pencaharian bagi Simon Petrus dan keluarganya, dan mungkin orang lain yang ada bersama-sama dengan dia di rumahnya. Tetapi ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah dalam pekerjaannya, ya, dalam keadaan Simon Petrus mulai keletihan, bahkan mengalami keadaan yang putus asa, datanglah Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di sana di ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesus ini berada dikerumuni oleh orang banyak. Artinya sosok pribadi Yesus adalah sosok yang sangat dikagumi, dicari orang banyak. Bahkan orang rindu berdesak-desakan untuk
merasakan jamahan Tuhan Yesus, untuk mengalami mujizat dari Tuhan Yesus ya. Sementara orang banyak mendorong Yesus sampai ke Danau Genesaret dikatakan, karena memang di Danau Genesaret ini di wilayah Galilea, ini adalah tempat pertama pelayanan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pertama kali dia memanggil murid-muridnya, Yesus memanggil murid-muridnya di Danau Genesaret ya. Dikatakan hendak mendengarkan firman Allah ya. Perlu kita ketahui bahwa Petrus, kenapa dia taat kepada gurunya, kepada Yesus, karena Petrus memiliki iman ya. Dia sudah sering mendengar tentang firman Allah. Dia tahu siapakah Yesus yang dia kenal ya. Dia menyebut guru ya. Dikatakan ayat yang kelima tadi, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di sini pelajaran yang kita dapatkan dari pengalaman Simon Petrus ini adalah sebesar apapun usaha kita ya, sekeras-kerasnya kita bekerja atau bahkan kita mengandalkan keahlian kita, keterampilan kita, kemampuan kita ya, tetapi seringkali kita menghadapi yang namanya kegagalan atau tidak menghasilkan apa-apa. Pagi hari ini saya tidak mengerti apa yang sedang dialami oleh kita semua ya, apapun keadaan kita ya. Mungkin kita bisa saja menyalahkan situasi keadaan, atau mungkin bisa saja kita menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi ya? Kenapa saya mengalami ini semuanya ya? Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di dalam pikiran kita. Tetapi satu hal yang kita dapatkan dari peristiwa Petrus ini ya, bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan segala situasi. Dia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia berkuasa atas lautan. Dia berkuasa mendatangkan ikan-ikan yang banyak. Sebesar ikan datang dan dihasilkan sedemikian luar biasanya. Petrus dan teman-temannya mengalami yang namanya kelimpahan, karena belum pernah terjadi ya, mendapatkan ikan sebanyak itu. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya berorientasi atau tujuan pada hasil ya, pada berkat, tetapi Tuhan ingin melihat sikap hati kita, bagaimana ketaatan kita melakukan firman Tuhan, bagaimana respon kita mendengar suara Tuhan ya. Jika hari ini kita merasakan kegagalan, keputusasaan atau rasa ingin menyerah ya, firman Tuhan mengatakan bahwa masih ada kesempatan, belum terlambat ya. Apapun yang sedang kita alami, mungkin kita sedang mengalami kegagalan seperti Petrus, sudah sekuat tenaga Tuhan, sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan menghendaki sesuatu terjadi, bisa. Tuhan menghendaki gunung pindah, Tuhan bisa menghendakinya. Jika Tuhan menghendaki kita dipulihkan, Tuhan bisa memulihkan ya. Kita akan belajar ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari peristiwa ini, bahwa apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan ya, tidak ada kata terlambat. Bagi manusia mungkin segala sesuatu sudah sulit ya, sudah mustahil atau sudah terlambat, tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa tebarkanlah jalamu ya. Dikatakan di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan ya. Siapa Yesus, siapa Petrus? Petrus adalah seorang nelayan ahli dalam perikanan. Yesus sendiri adalah anak seorang tukang kayu. Sangat berbeda profesi mereka, tetapi Petrus bisa mendengar suara Yesus ya. Walaupun secara logika mungkin atau mungkin secara keahlian lebih ahli Petrus ya. Saya ini ahli dalam menjala ikan, tetapi engkau siapa guru ya, engkau hanya anak tukang kayu. Tetapi dikatakan ketika Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan ya. Di ayat selanjutnya Petrus mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga ya. Sepanjang malam sudah bekerja keras, mempertaruhkan nyawa mungkin, karena ketika menghadapi gelap malam atau mungkin gelombang di danau ya, Petrus sudah keletihan secara jasmani maupun secara jiwanya. Tetapi Petrus mendengar suara Yesus ya, mendengar perintah Yesus, dan Petrus sadar bahwa yang berbicara kepada dia adalah seorang yang berkuasa,
Dia tidak melihat lagi siapa latar belakang Yesus. Dia tidak mempermasalahkan lagi siapa yang ada di hadapannya, tetapi melihat orang banyak yang berbondong-bondong saat itu, Petrus menunjukkan sikap atau respon yang baik kepada gurunya. Dikatakan, aku akan menebarkan jala juga. Yang pertama, sikap yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yaitu adalah taat dan melakukan perintahnya, ya. Bagaimana kita mengambil kesempatan yang Tuhan berikan? Yang pertama adalah kita taat dan melakukan perintahnya. Karena satu-satunya cara untuk kita menikmati berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan adalah taat, ya. Tidak ada kata lain. Orang yang taat pasti akan mendapatkan berkat atau mujizat, ya. Dikatakan bahwa Petrus yang sudah pasrah, hampir putus asa, Petrus mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus taat dan melakukan perintah yang Yesus sampaikan, ya. Petrus menebarkan jala, bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bahkan ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam, ya. Di sini pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Petrus dan sahabat-sahabatnya menandakan, membuktikan bahwa kuasa Tuhan masih berlaku dalam hidup mereka, ya. Mereka mengalami mujizat Tuhan karena ketaatan mereka, ya. Dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, ya. Petrus tidak basa-basi. Petrus tidak menolak perintah Yesus, bahkan tidak istilahnya ngeyel, ya. Saya percaya kata ngeyel ini tidak enak, ya. Tetapi seringkali kita pun ngeyel, ya. Tidak taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, ampunilah. Seringkali kita mengatakan, tidak Tuhan, berat. Dia sudah melukai hati saya. Dia sudah membenci saya, ya. Sepantasnya saya membenci dia. Seringkali mudah sekali kita membenci orang lain, atau mungkin kita mematahkan semangat orang lain karena kita tidak bisa mengasihi, ya. Tetapi hari ini apapun perintah yang Tuhan berikan kepada kita, belajarlah untuk melakukan dengan taat, ya. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus diwujudkan. Jika Yesus saja taat kepada Bapaknya, mati di kayu salib, memikul salib sampai di bukit Golgota, ya. Kita harus meneladani yang Yesus lakukan, karena kita adalah pengikut Kristus, ya. Dikatakan setelah Petrus taat, ya, maka mujizat itu terjadi. Bahkan dikatakan karena ketaatannya ini, oleh karena iman mendengar firman Allah, Petrus taat melakukan firman Allah, maka hati Petrus tersentuh hatinya. Dia menyadari siapa pribadinya di hadapan Yesus, ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus sadar siapa dia, ya. Saya tidak layak, saya orang berdosa, siapakah saya Tuhan, ya. Firman Tuhan minggu yang lalu juga disampaikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan, ya. Kita percaya bahwa pribadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Pribadi Petrus sangat berharga di mata Tuhan Yesus, ya. Petrus inilah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika dia menjala ikan, ketika dia membersihkan jala, bahkan sampai ketika dia menangkap ikan yang sangat besar, ya. Tuhan Yesus sendiri membukakan mata rohaninya, menyadarkan siapakah pribadi Petrus ini. Dia sadar bahwa saya adalah orang berdosa, ya. Kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan kesadaran kita untuk mengakui hidup kita sebagai orang berdosa itu tidak mampu dengan kekuatan kita. Tetapi ketika Petrus tersungkur di depan kaki Yesus, ketika Petrus melihat sendiri kuasa Yesus, maka dia bisa mengatakan bahwa saya orang berdosa, saya tidak layak. Hal ini menandakan bahwa kuasa firman Allah itu bekerja untuk menyadarkan kepada setiap orang bahwa pribadi kita semua, ya, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Tuhan Yesus, ya.
Petrus menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Bahwa Yesus berkuasa, sudah menyembuhkan ibu mertuanya, bahkan mendatangkan ikan yang sangat besar, ya. Bahkan Petrus sadar bahwa sebenarnya dia tidak layak, ya. Namun Yesus melakukan mujizat yang sangat luar biasa kepada Petrus, sehingga Petrus datang kepada Yesus dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Selanjutnya di ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus, ya. Hal yang kedua, sikap yang Tuhan inginkan dalam hidup kita selain taat dan melakukan perintah Tuhan adalah kita berani meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, ya. Meninggalkan segala sesuatu ini berbicara bahwa hidup kita itu sepenuhnya milik Tuhan. Yang memanggil kita sepenuhnya adalah Tuhan sendiri. Yang menguduskan kita, menyelamatkan kita dari dunia ini adalah Tuhan sendiri, ya. Yang memanggil Petrus adalah Yesus sendiri. Yang membuat Petrus menjadi penjala manusia adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Bukan kehendak Petrus. Bahkan pagi hari ini saya percaya bukan kehendak kita sendiri. Kita ada di hadirat Tuhan, kita ada memuji Tuhan, kita ada mendengar firman Tuhan, itu karena rencana Tuhan, ya. Kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan atas kehidupan Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes tidak pernah gagal. Mereka menjadi penjala manusia itu bukan keinginan mereka, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Yesus memanggil mereka menjadi murid-muridnya, mereka berani meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, ya. Mereka melihat mujizat Tuhan Yesus, mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, dan mereka sendiri menikmati mujizat itu, sehingga dikatakan mereka berani meninggalkan segala sesuatu, ya. Meninggalkan jalannya, perahunya, bahkan mereka mungkin berpamitan dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dan meninggalkan demi Kristus, ya. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus melakukan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, ya. Memang tidak mudah menjadi pengikut Kristus, tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan para murid ini menyatakan atau membuktikan bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Kita yang mungkin hanya menjadi penjala ikan, ya, hanya berorientasi pada hasil secara materi, Tuhan bisa ubahkan semuanya untuk menjadi penjala manusia. Artinya hidup kita dipanggil, dipilih, bahkan ditentukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Setiap pribadi kita mempunyai dampak yang besar atas keluarga kita, rumah tangga kita, atas lingkungan kita di mana kita tinggal, atas kota dan bangsa kita, bahkan dimanapun kita berada, ya. Kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti yang dialami oleh para murid ini. Mereka menjadi murid-murid yang pertama, mereka menjadi rasul-rasul yang berhasil. Bahkan di akhir hidup mereka, mereka menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Mereka mati bagi Tuhan Yesus, ya. Itu bukti bahwa mereka sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, ya, sampai akhir hidup mereka, ya. Untuk itu pagi hari ini saya percaya, ya, setiap kita, apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita sedang mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh para murid ini, ya. Seberat apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik, ya. Dia bisa mengubah kesakitan kita menjadi kesembuhan. Dia bisa mengubahkan kesulitan kita menjadi satu kemudahan. Bahkan dia bisa mengubahkan keputusasaan itu menjadi satu jalan keluar yang luar biasa. Karena dia tahu dan dia sangat mengerti hidup kita, ya. Dia memahami keadaan Petrus dan murid-muridnya saat itu. Dia memahami hidup kita. Setiap pribadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia rindu masuk ke dalam perahu kita. Dia rindu memakai hidup kita, bertata atas hidup kita, sehingga dia bisa berkuasa. Dia bisa memberitakan kebenaran itu, dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, ya, jika Petrus menyerahkan perahunya untuk Tuhan Yesus pakai, maka Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan. Kita pun ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan segala sesuatu itu, bahkan lebih banyak dari apa yang kita korbankan, ya. Puji nama Tuhan. Mungkin
Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya bagikan. Saya percaya kita semua senantiasa diberkati Tuhan dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah. Kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Kami tak akan menyerah Tuhan, sebab Engkaulah yang memberikan kami kekuatan pagi hari ini Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar, dari semua yang terpikirkan. apapun yang kau perbuat, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Nyatakan iman kita. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah menyerah terhadap segala situasi hidup kami. Kami tak akan menyerah Tuhan. Kami tidak mau menyerah kalah. Sebab Tuhan ciptakan hidup kami menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, karena Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan pagi hari ini tercurah dalam hidup kami. Kuasa Tuhan membangkitkan iman kami pagi hari ini, membuat kami tidak akan menyerah. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya.
Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan sanggup menyembuhkan mertua Simon Petrus. Tuhan sanggup melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan sanggup mendatangkan ikan yang sangat besar ke dalam perahu Simon. Pagi hari ini Tuhan sanggup melipat gandakan setiap jeripayah kami selama ini yang sudah kami kerjakan. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu mengajarkan kami, Firman-Mu membentuk kami, memproses kami menjadi murid Yesus yang siap memikul salib, menyangkal diri, bahkan mengikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para murid ini, mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Engkau. Karena Tuhan berjanji menjadikan kami penjala manusia. Bukan hanya berkat Tuhan yang menjadi orientasi hidup kami, tetapi proses kami menjadi pengikut Engkau. Bagaimana sikap hati dan ketaatan hidup kami sangat penting di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan membentuk kami. Pagi hari ini Tuhan mengajar kami. Seperti Engkau telah mengajar Simon Petrus Tuhan. Dan hatinya berpaut sepenuhnya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami tidak akan menyerah Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun keadaan rumah tangga kami, apapun keadaan kesehatan kami, keuangan kami, Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup menghancurkan segala kutuk yang menghancurkan hidup kami. Segala sakit penyakit Tuhan sanggup melepaskan kami dari semuanya itu. Karena Engkau berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Engkau panji keselamatan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami sangat diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat bertatap muka, sekalipun kami terpisah dengan jarak dan waktu, tetapi hadirat Tuhan, Roh Allah tidak bisa dibatasi. Kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun itu. Oleh virus corona sekalipun tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sedang memberkati kami. Tuhan sedang berbicara dengan pribadi kami masing-masing Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, urapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini. Urapi setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang beribadah kepada Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang sedang mengadakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Sekalipun situasi sedang tidak menentu, sekalipun masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kami Tuhan, membuat kami putus asa dan mudah menyerah. Tetapi pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami jangan menyerah. Masih ada Yesus yang menolong kami, masih ada kekuatan Allah yang tidak terbatas. Kami percaya dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari selama ini yang kami pikirkan Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semua, Tuhan yang memberkati gereja ini, Tuhan yang menjadikan gereja kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi semua hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala sidang kami, Tuhan yang memakai dan mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan penuh kuasa yang daripada Tuhan. Otoritas dan kebijaksanaan, bahkan wibawa ilahi ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kiranya penyertaan Tuhan itu memampukan dan meneguhkan kami, sehingga apa yang kami lakukan berhasil, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, meteraikan di dalam hati kami. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kesakitan, yang sedang mengalami keterpurukan. Tuhan jamah, Tuhan datangi secara langsung saat ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap pribadi umat-Mu secara pribadi Tuhan, dan Engkau mengerjakan mujizat-Mu saat ini juga Tuhan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami ini sangat diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya ibadah pagi hari ini boleh menjadi bagian yang terindah bagi setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh setiap berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, dalam setiap aktivitas anak-anak Tuhan,
Dalam setiap tugas anak-anak-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama mengakhiri ibadah kami. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita akan angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi, pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.